Hello, good morning, students. Welcome to pronunciation practice with me, Miss Monica. How are you doing? I hope everything is well. Well, today I would like to teach about new theme. Ya, saya hari ini akan mengajar tema baru setelah kemarin kalian uh, melaksanakan atau mengerjakan UTS. By the way, thank you so much yang sudah mengerjakan UTS ya, yang sudah juga membuat atau menyusun dialognya sedemikian rupa. Terima kasih juga sudah berusaha untuk acting. Terima kasih juga untuk yang sudah berusaha untuk mengedit video ya. Saya lihat ini di luar dari kemampuan pronunciation ya. Saya lihat Anda semua tuh kreatif dan punya talenta untuk bisa dikembangkan, yaitu multimedia. Ya, jadi kayak editing video dan sebagainya. Kalian punya potensi untuk itu. Selain itu, memang tugas ini memang dirancang tidak hanya untuk memang fokusnya di pronunciation, tetapi kalian juga bisa mengasah kemampuan bakat kalian yang lain di misalnya editing video, di acting dan sebagainya. Oke, well, thank you so much. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya tekankan lagi ya, walaupun saya sudah share di grup WA, tapi saya akan ulangi kembali untuk mereview your pronunciation practice, your pronunciation skill in the midterm test. The first is I still found several mistakes of pronunciation. This is in terms of vowels ya. Ada yang harusnya I tapi dibaca seperti tulisannya gitu ya. Kebanyakan sih ya, sekitar 70% Anda membacanya seperti yang tulisannya ya. Biasanya masalah seperti ini disebabkan karena kurangnya latihan ya, padahal di SMA kan SMP SMA kan sudah dapat gitu ya, ya karena tidak pernah latihan ya, karena mungkin ketika pelajaran bahasa Inggrisnya itu kebanyakan menulis, kebanyakan membaca, kebanyakan mengerjakan LKS gitu ya. Jadi untuk kemampuan speaking-nya, terutama pronunciation-nya itu kurang diasah. Nah, makanya ketika kalian sudah di semester 1 di USA ini, di PPI USA, saya harapkan kalian akan terus latihan terus ya, supaya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, banyak sekali yang Anda lupakan dari materi-materi sebelumnya. Padahal materi kita itu berkesinambungan ya. Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8 itu semuanya berhubungan. Semuanya dipakai ilmunya. Tidak hanya di dalam konteks mata kuliah ini, tetapi juga pronunciation itu dipakai, di-apply, di-implement di mata kuliah speaking ya, atau mata kuliah lainnya yang memerlukan keterampilan speaking skill ya. So jangan melupakan pelajaran yang sebelumnya ya. Tolong kalau pas ada waktu longgar ya, sambil dibaca-baca, sambil latihan-latihan. Oke, karena yang paling banyak dilupakan adalah pengucapan vowels, consonant, silent letter, kemudian stress, intonation-nya itu kemana-mana. Ya, tetapi ada juga mahasiswa yang sudah memiliki good intonation. Ya, walaupun masih banyak sekali yang belum memiliki good intonation dan juga stressed. So when you do the dialogue practice, try to not read or memorize. Saya sudah katakan di grup, kalau nanti ada tugas lagi tentang dialog ya, dialog itu kan interaktif ya. Nah, kalau kita berpatok atau berfokus pada apa yang dituliskan, ya udah kita
kita tidak ada interaksi, kita tidak ada komunikasi, ya, kita hanya membaca saja. Ya, it's different when you read aloud with when you speak. Ya, itu sangat berbeda sekali. Maka kalian perlu berlatih untuk bisa speaking in a natural ways. Ya. Last but not least, you can try to take message of the dialogue, ya. Coba dicari intinya dari dialog itu, kemudian latihan untuk menggunakan ekspresi-ekspresi gitu ya. Sebenarnya kalau sudah di kuliah ini kan tidak perlu, oh ini kalau kamu mau bertanya kamu harus pakai ekspresi ini. Karena itu sudah diajarkan di SMP SMA ya seharusnya. Maka nggak apa-apa kok kalau kalian mau buka-buka lagi buku-buku di zaman SMP SMA ya kalau nggak diloakan atau jadi bungkus belacan. Well, itu tadi recap review ya klasikal dari pekerjaan kalian yang sudah dikumpulkan di midterm test. Oke, untuk yang belum mengumpulkan silahkan masih ada waktu ya sampai nanti malam. Tetapi sesuai perjanjian kita yang mengumpulkan terlambat sebaik apapun ya itu tidak akan sama dengan yang disiplin mengerjakan ya atau disiplin mengumpulkan. Oke, let's talk about our daily routines. Ya, apa itu daily routines? Ya, rutinitas harian atau habit. Ya, habit. What are the activities you usually do to start and finish the day? Ya, pasti semua orang punya aktivitas yang dilakukan selalu sebelum memulai hari ya dan mengakhiri hari. Nah, itu juga berhubungan dengan waktu. Ya, what time do you start and finish your daily activity? And what kinds of activities do you do in your free time? Nah, bagi orang-orang yang hidupnya teratur, mereka akan bisa dengan mudah menjawab pertanyaan ini. Nah, tapi bagaimana yang hidupnya tidak teratur? Kadang tidurnya jam 12 malam, kadang tidurnya jam 1 pagi, dan sebagainya ya. Tapi itulah daily routine. Nah, kalau kalian pernah mendapatkan pelajaran tentang daily routines di SMP atau SMA, pasti tenses atau grammar yang dipakai adalah simple present tense. Karena apa? Betul, karena simple present tense itu mengekspresikan habitual actions ya yang dilakukan setiap hari, rutin, regularly. Alright, let's have a look to this following dialogue. Ya, saya akan membacanya, kalian tirukan. Ya, saya akan baca pelan-pelan, kalian tirukan. Oke. Okay. There are two persons in the dialogue. Who are they? Who are they? Yes, they are Diana and Donny. Ya, nama dari dialog ini merupakan karangan belaka dan fiksi semata ya. Oke. Okay. Hi Donny. You are a student of Santo Agustinus Hippo University now, right? Yes, you're right. I've been studying there since September. Oh, it must be nice. Yeah, I do enjoy studying there, but the thing is I have to organize the time well. Oh, really? Yes, really. I usually wake up at 5 o'clock in the morning to prepare myself for taking a bath and having breakfast. The course usually starts at 7:30 a.m. We have break time usually from 12 to 1 p.m.
and the other classes begin at 1 p.m. It seems you're really busy. Yeah, but not really. I usually use my spare time to do some exercises like playing basketball or football. I also chit-chat with my friends at my favorite cafe while browsing some materials for my assignments. And what about you? Well, I'm a student of Akper Nusa Bangsa. Ah, that's cool. Thank you. I do the same as you. I have to organize my time well since I have a lot of things to do. Really? Yes. I usually wake up at 4:30 in the morning, preparing myself to take a bath and have breakfast. The class is started at 7 o'clock, so I need the time for reading the previous materials. I have break time at 11 a.m. to 1 p.m. I use the break time for having lunch and taking a nap. The other classes begin at 1 p.m. up to 4 p.m. After the class, I have a laboratory practicum from 4:30 to 6:30. You're so diligent, Diana. Thanks, but not really. When the classes are over, I usually come into my bedrooms and watch my favorite dramas on my laptop. I go to bed at 7 p.m. All right. So good luck with your study, Diana. You too. Oke. Silahkan latihan. Kalau kalian latihan, silahkan di pause ya atau diulang lagi bagian yang saya baca tadi ya. Perhatikan intonasinya ya. When you want to ask something, the intonation is raising in the end. Ya, kayak you are student of Santo Agustinus Hippo University now, right? Ya. Kemudian ketika menjawab pun juga diikuti dengan intonasi yang sesuai. Kalau misalnya jawaban itu atau ekspresi itu menggambarkan kekaguman atau happy ya, intonasinya juga mengikuti. Misalnya, oh, it must be nice. Ya, jangan oh, it must be nice. Nah, it's not appropriate. Ya. Kalau menanyakan kembali ya misalnya, oh really? Enggak. Oh really? Enggak ya. Oh really? Gitu. Ya, raising. Oke, silahkan diulang-ulang, dibuat latihan, perhatikan intonasinya. Sekarang kita beralih ke vocabulary highlights, ya. Dari dialog ini, ya. Sekarang kita cari kira-kira kosakata apa atau vocabulary yang mana yang belum kalian paham. Kita coba dari since. Ini bukan since atau science. Ya, ini since. This is since. Okay? This is since. Apa artinya? Kalau nggak tahu, silakan buka kamus. Since artinya bisa sejak, bisa karena. Since yang berarti karena biasanya ada di depan subjek. Ya, kalau di depan subjek atau kata benda itu ada kata since, maka dia berlaku dengan makna karena. Ya, jadi ada dua, since itu ya karena dan sejak. Next, ini apa bacanya? Yes, organize. R-nya tidak perlu
terlihat jelas sekali ya, organize. Organize. Ya, bukan organize ya. Nice, organize. Apa artinya? Iya, menata. Usually, ya, bukan usually, bukan usually, ya, atau usually, bukan. Usually, usually. Oke, this is. Oh ya, usually apa artinya? Iya, biasanya. A clock, a clock, ya. O-nya ini bukan o'clock gitu ya, tapi a clock, a clock gitu ya. Ini adalah stresnya, a clock. Stresnya adalah di sini, clock. Apa artinya clock? Waktu, jam, jam yang pas, ya. Ini prepare, prepare, bukan prepare, bukan free fair, bukan ya. Ini bukan bukan tapi peh. Tolong ya, peh, prepare. Kalau ini ditambah, ini dicoret, kemudian ini begini, ini bacanya beda lagi. Preparation, preparation. Tapi kalau cuman prepare, tulisannya seperti itu, maka tetap dibaca prepare. Oke? Okay? Oke, okay, next. Ini, yes. Take a bath, ya, bukan take. Take a bath. Bath-nya, TH-nya ada hembusan nafasnya. Take a bath. Oke. Okay. Apa artinya? Mandi. Oke. Okay. This is have breakfast. Yes. Sarapan ya, breakfast. Ini 30 ya. Ingat bacanya 30. Ada th dan h di sini 30. Alright. Artinya ya 30. Good. Busi. Apakah betul busi? No, it's busy. Busy. Artinya sibuk. Bukan pipe ya. Karena pipe adalah apa? Pipa. So, ini bukan sama dengan pipe. Ya, ini adalah five. Five. Oke. Okay? So, itu bukan pipe, ya. Oke. Okay. This is oh, five tadi 5 ya. Ini bukan 15. Kalau ini yes, 5. Tapi kalau ini 15. 15. Ya, bukan 15 tapi 15. Dilihat ya. Dilihat ini karena bunyi i ini ada di antara setelahnya adalah konsonan double, maka dia dibacanya i juga 15. I 15. Okay. This is spare time. Okay, spare time. Apa artinya spare time? Waktu luang. Okay. This is exercises. Jangan lupa ada S-nya. Exercises. Artinya latihan. Chit-chat. Chit-chat. Ngobrol. Ngerumpi. Ngegibah. Ya. This is browsing. Bukan browsing. Browsing. Oke, browsing. Right. Artinya browsing apa? Mencari, ya. Pencarian. Assignment. Bukan assignment, bukan assignment. Assignment.
Silent letternya adalah G ini ya. Assignment. 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 G dan N ya. Assignment bacanya seperti itu ya. So bukan assignment ya. Assignment. Oke, lanjut. Oh, salah pen, salah warna. Oke. Bawahnya about. Bukan about. Ini banyak nih di mid kemarin tuh bacanya about atau about. No, no, about. Ya, tolong cek dictionary, tolong cek dictionary, tolong cek dictionary. Ya, about. Oke. About apa? Tentang. Break time. Break time artinya ya istirahat. Ya, beda sama ini. Ini waktu luang, ini istirahat. Break time. Ini previous. Iya, sebelumnya. Sebelumnya. Previous. Ini take a nap. Apa artinya? Iya, tidur siang. Good. Laboratory. Laboratory. Iya, laboratorium. Practicum. Ya, praktek. Betul. Ini bedroom. Bedroom sama bathroom bacanya beda loh ya. Kalau yang ini kan ada T-nya, TH-nya. TH itu kan ada hembusan nafasnya, maka bathroom. Ini bedroom, beda. Oke, kalau yang ini maknanya tempat tidur, kalau ini kamar mandi. Favorite. Favorite. Maka silent letternya adalah O. Favorite. Favorite. Oke, good. Next. Go to bed. Go to bed artinya tidur. Ya, tidur. Oke. Good. Next. Language features. Seperti yang saya katakan tadi, ya, ketika kita mau mengekspresikan kejadian ya yang regular terjadi ya atau habitual action, maka gunakanlah simple present to express. Pertama, simple present tense itu digunakan untuk mengekspresikan fakta. Ya. Contohnya the sun rises in the east. Oke. Kemudian yang kedua adalah daily routine yang kita bicarakan hari ini. Ya, I go to school at 7 o'clock. Ya, kalau kamu mau menceritakan kegiatanmu setiap hari ya, jadi mahasiswa ya, setiap hari bangun jam berapa? Kira-kira rata-rata pergi ke kampus jam berapa? Rata-ratanya saja. Karena actionnya yang kamu lakukan itu tiap hari. Ya. Yang ketiga, an event ya, bukan event. An event that still relevant in present. Jadi kejadian yang masih nyambung dengan yang terjadi hari ini. Jadi polanya adalah kalau ada kalimat yang ada kata kerjanya atau verbal sentences, maka ada subject ya. Kemudian verbnya ini diberi s atau es. Kapan kita, kapan kita memberi s atau is? Ya, is ini biasanya ditambahkan ketika ada verb yang berbunyi akhiran ce. Yang lambangnya ini. Contoh, pada kata watch, maka jadinya, saya kalau nulis di pen begini, nggak jago.
Oke, saya tulis lagi ya. Watch itu kalau diberi tambahan S atau ES maka dia watches. Ya. Karena apa? Karena bunyi akhiran atau fonetik simbol yang terakhir adalah ceh atau ini lambangnya. Ya, maka dia harus diberi ES. Tapi kalau enggak, kalau bukan ce itu ada lagi, ya, yaitu go. Yang belakangnya itu adalah vowel, ya. Yang belakangnya adalah vowel. Nah, kalau ini berarti dia beri S goes, ya. Because apa? Karena ini berakhiran dengan vowel O, ya. Oke. Next. For non-verbal sentence, non-verbal itu nggak ada kata kerjanya, maka ya subjek, to be-nya, ya sesuai ini ya to be-nya, kemudian complement. Oke, ini saya kira kalian sudah ngelontok harusnya ya dari SMP, SMA ditambah dengan mata kuliahnya Mr. Aji. Nah, kesimpulannya adalah perhatikan sounds of vowels dan konsonan, ya. Kemudian use stress and intonation and consider the silent letter. Sekarang kita ke tugas, ya. Tugas kalian adalah, ya, tugas kalian adalah buat video percakapan tentang daily activities. Ya, maka unit atau Anda perlu membuat grup yang berisi 2 atau 3 orang. Ya, apakah boleh grup yang kemarin? Boleh. Boleh grup yang kemarin saat UTS. Boleh grup yang kemarin saat UTS. Ya, videonya berapa lama durasinya, Miss? Video berdurasi 2-4 menit. Ya, nggak usah panjang-panjang ya. Situ aja. Terus, apakah perlu diupload ke sosmed? Enggak ya. Video dikirim ke DC. Tidak perlu diupload di sosmed. Ini latihan kan? Ini latihan. Ya, kalian bisa mengacu pada contoh dialog ini, ya, contoh dialog Diana dan Doni. Ya, kalian lihat bagaimana dialog ini dibuka, bagaimana dialog ini dijelaskan oleh pelakunya dan bagaimana dia diakhiri. Ya, kamu bisa merujuk kepada contoh dialog ini, gitu. Apakah videonya boleh diedit seperti kemarin-kemarin? Boleh, boleh diedit, tidak juga tidak apa, ya. Tidak juga tidak apa-apa. Nah, karena ini kelompok ya, saya kemarin kan karena ini kelompok, tetapi saya juga menilai pronunciation-nya satu persatu, maka tiap orang upload masing-masing, atau nggak usah ya, atau yang upload salah satu saja, ya, salah satu anggota saja, tetapi saya minta daftar nama kelompok dan ketuanya. Nah, nanti
ketua yang akan upload. Nah, saat sudah upload, ya, ketua menyebutkan anggotanya di kolom komentar. Kalau ada anggota kelompok yang tidak mau bekerja sama sekali atau bahkan nggak mau rekaman, ya udah nggak usah ditulis. That's fair. Oke, nah untuk hal ini nanti kita bicarakan di grup ya. Setiap ketua kelas tolong saya dibantu untuk mengirim atau jangan ya, atau kita nanti bikin di grup aja ya untuk untuk anggota dan ketuanya. Gitu ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di GC. Sorry, di grup WA. Paling lambat dikumpulkan seperti biasa hari Minggu. Minggu tanggal berapa? Hari Minggu itu. Tanggal 13 ya. 13 November 2022 pukul seperti biasa 23.59. Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Oke, sekian video dari saya. Silahkan belajar mandiri setelah ini, latihan menggunakan atau mengucapkan dialog ini dan latihan dengan teman-temannya untuk membuat video tugasnya. Oke, thank you so much and goodbye.